Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyira wan nadhira baina yaday sa'ati may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasada wa may ya'sihima faqad hawa. Wa nas'alullaha rabbana ayyaj'al lana mimma yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yajtanibu sakhatahu fa innama nahnu bihi wallah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Mujahidin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kesyukuran kita di pagi hari ini mengawali kehidupan kita yang baru bisa terwujud dengan menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Mujahidin, di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah kita di pagi hari ini, sholat berjamaah kita, menjadi bagian daripada ibadah-ibadah kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelak akan menyertai kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita umatnya yang berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk sungguh-sungguh di dalam ittiba mengikuti risalahnya sampai kita kembali dipanggil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari yang cerah, yang sejuk habis hujan semalam, dan mudah-mudahan kesempatan ini juga senantiasa Allah naungi dengan keberkahannya. Terima kasih atas kesediaan panjenengan meluangkan waktu barang sebentar pada sholat subuh untuk menghidupkan majelis taklim yang sudah berjalan di Masjid Mujahidin. Terima kasih, mudah-mudahan kerelaan panjenengan, keikhlasan panjenengan membawa manfaat, mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui majelis ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar agar menjadi pribadi yang senantiasa mengisi kehidupan yang masih Allah berikan kesempatan ini sebagai sarana untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Jadi waktu yang masih Allah berikan kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini kita gunakan sebagai sarana untuk membekali diri bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena mulai kita balik bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang perbuatan baik, mana perbuatan yang zalim. Kita penuh
dengan perbuatan yang tidak kita sadari ataupun kita sadari, kita tahu ataupun tidak tahu bahwa ternyata perbuatan itu adalah perbuatan dosa, bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan buruk. Terkadang kita tidak menyadari, terkadang kita tidak sengaja, bahkan kita tidak mengetahui kalau itu perbuatan dosa. Oleh karenanya kita harus senantiasa bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali di sisinya, kita belum atau tidak mendapatkan predikat orang yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya. Bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan Allah menyampaikan di dalam seruannya yang lain, di dalam firman-Nya yang lain, fafiru ilallah, segeralah berlari menuju kepada Allah, bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini adalah bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain juga disebutkan, wasari'u illa maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard mu'itat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, ila maghfirah, menuju pada ampunan daripada Tuhanmu. Nah, jadi bertobat itu bersegeralah, jangan menunda-nunda, jangan menunda-nunda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya ini sebagai dorongan kepada kita agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat baik mithqala dzarrah, nah, semisal dzarrah yang kecil, nah, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang berbuat buruk maka Allah juga akan membalasnya. Nah, berangkat dari sini jamaah dirahmat Allah Subhanahu wa taala, harapan seseorang hamba yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberikan ampunan. Allah itu Maha penerima taubat. Allah itu akan memberikan balasan kepada setiap amal kebaikan kita dengan hal yang lebih baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap keburukan kita dengan sesuatu yang lebih pedih. Karena siksanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih, karena tempatnya adalah di neraka. Nah, dari sini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka harapan seorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendorong kita adanya sesuatu yang bercampur tadi, berharap akan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala, di mana siksanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Maka kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan mencintai pula kepada orang-orang yang mensucikan diri. Jadi orang yang bertobat itu bukan hanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala itu cinta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita,
Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan hapuslah atau ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan buruk itu sudah kita hapus, maka niscaya engkau telah menghapus perbuatan buruk itu. Jadi perbuatan dosa, perbuatan dolim itu dihapusnya dengan perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang baik itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, semisal air, di mana air itu membersihkan kotoran. Mohon maaf kalau kita sedang buang kotoran misalnya, kemudian kita bersihkan dengan air, maka di mana kotoran itu tentu sudah tidak ada lagi menempel pada tempat keluarnya kotoran kita. Sudah bersih, tidak ada di situ lagi. Kemudian semisal matahari yang terbit, yang mana yang tadinya malam, seperti tadi kalau mati lampu gelap nih Pak, gelap. Tapi begitu terbitnya matahari, maka matahari itu menghilangkan gelap. Nah, menghilangkan gelap. Seperti halnya matahari, perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk. Nah, kalau sudah terhapus maka ada di mana? Sudah tidak ada. Sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak ada lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan baik seperti halnya matahari yang menghilangkan gelap. Yang gelap Allah ganti dengan yang terang. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa terus-menerus bersemangat di dalam bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kita senantiasa harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita. Ittaqillah haitsu ma kunta wa tabi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Nah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dalam keadaan apapun. Kemudian ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya engkau telah menghapusnya. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah atau bergaullah dengan sesama manusia itu bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bermutu. Nah, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bermutu, dengan akhlak yang baik. Kita takut kepada Allah, kemudian kita menghapus perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Kemudian kita ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bergaul dengan sesama itu dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang bermutu. Kenapa jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena dari akhlak ini, dengan akhlak yang baik, maka akan diikuti dengan perbuatan baik, dan perbuatan baik ini akan menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik ini akan melahirkan adab yang baik. Akhlak yang baik akan melahirkan adab yang baik. Nah, di dalam kehidupan ini ketika kita bergaul dengan sesama, maka jangan lupakan adab. Ada sekalipun kita ini mungkin ada seseorang di antara kita, ada yang ilmunya tinggi, kekayaannya banyak, ya, tetapi ia tidak mempunyai adab, maka ilmunya, kekayaannya itu tidak menghantarkannya kepada kemuliaan, tidak menghantarkannya kepada kemuliaan. Beberapa waktu yang lalu bisa kita ambil contoh, misalnya bagaimana ketika seseorang yang kita semua mungkin sudah tahu, dan ini beritanya sampai ke mancanegara, di mana ada majelis tablik atau tablik akbar di Magelang, di mana di situ ada penceramahnya menyampaikan nasihat-nasihatnya. Kemudian ada penjual es teh di situ ditanya, kemudian keluar
dari kata-kata dari lisan penceramah, sesuatu yang jauh dari adab, Nah, sampai menghinakan seseorang, merendahkan seseorang di hadapan orang banyak dan ditertawakan oleh orang-orang yang notabene di podium itu adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang mempunyai ilmu yang mapan, yang mempunyai ekonomi yang mapan, tetapi masih bisa menghinakan seseorang karena keadaannya sebagai seorang penjual teh, sebagai seorang yang tidak berilmu. Nah, ini adab jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun kita ini Allah berikan kepada kita suatu pengetahuan, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Qul innamal ilmu indallah, katakanlah ilmu itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lillahi ma fis samawati wal ard, maka milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan ketika kita mendapatkan musibah, apa yang harus kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya kita ini akan kembali. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang memiliki dari hal yang memiliki. Artinya apa? Artinya apa yang kita merasa kita miliki itu sejatinya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sesuatu yang berupa materi ataupun ilmu dan sebagainya. Jiwa kita ini, jiwa dan raga kita ini, ruh kita ini adalah semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang memiliki sebab dari hal yang menjadikan sesuatu. Allah ini yang memiliki sebab yang menjadikan sesuatu itu terjadi. Apapun yang terjadi ini dari suatu sebab, maka di situ adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita di dalam bergaul kepada sesama ini kita mengedepankan akhlak yang mulia, akhlak yang bermutu, akhlak yang baik. Agar apa? Agar kita ini hati-hati ketika kita bergaul kepada sesama, jangan sampai kita ini menyakiti satu dengan yang lainnya, mendolimi satu dengan yang lainnya. Toh kalau kita sudah berusaha seperti itu, kemudian kita ini kepleset, maka bersegeralah kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan dijadikan kita ini biasa menghina seseorang. Karena sesuatu yang biasa itu ketika itu berulang terus kita lakukan, menghina kepada orang, merendahkan kepada orang, nah itu akan menjadi sesuatu yang tidak terasa. Nah, kita tidak merasa kalau itu menghinakan seseorang, kita tidak terasa kalau itu merendahkan seseorang, karena sudah biasa. Nah, oleh karenanya jangan biasakan kita merendahkan orang, jangan biasa kita menghinakan seseorang. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ada penyesalan, karena kafarat atau tebusan daripada perbuatan zalim, perbuatan dosa itu adalah penyesalan. Kafar dambi nadamahu. Kafarat, tebusan daripada perbuatan dosa itu adalah penyesalan, adanya sesuatu yang menyesal. Nah, konon juga ini yang terjadi kemarin itu yang bersangkutan juga sudah menyesal, dan memohon maaf, meminta maaf, dan bahkan minta maafnya itu bukan hanya kepada yang bersangkutan, kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahkan sampai kepresidenan juga turun tangan menyampaikan bahwasanya kekhilafan yang beliau lakukan. Jadi kita harus menyesal dengan apa yang kita pernah lakukan, perbuatan dosa itu, perbuatan dosa yang kita sengaja,
yang kita tidak sengaja, yang kita ini tahu itu dosa ataupun tidak, kita harus menyesal. Dan penyesalannya ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus berkekekalan di dalam hati. Artinya apa? Kekal adanya di dalam hati, terus menyesal terus dari perbuatan dosa itu. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyesali perbuatan itu, dosa itu, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus senantiasa setiap saat ketika kita ini saat menunaikan salat 5 waktu, ketika kita qiyamul lail, ketika kita berzikir. Nah, ini harus senantiasa menyesal di dalam hati atas perbuatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu taubatan nasuha, itu berkekekalan adanya di dalam hati. Jadi terus jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah bertobat kepada Allah dan kita ini meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala itu zat yang menerima tobat, maka kita tidak boleh berputus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dosa kita ini banyak, bahkan mungkin dosa kita ini mencapai langit, maka Allah akan memberikan ampunan jikalau kita sungguh-sungguh di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau amiltum khotoya hatta tablugha sama summa nadimtum laghafallahu alaikum latafallahu alaikum. Jika kamu berbuat kesalahan atau dosa sehingga dosamu itu mencapai langit, kemudian kamu menyesal, niscaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatmu. Jikalau kita ini berbuat dosa, seseorang itu ahli maksiat, ahli berbuat dosa, kemudian dia sebelum kedatangan sakaratul maut, kemudian dia itu menyesali, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya itu. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang banyak dosa itu jangan berputus asa. Tetaplah kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun mungkin dosa kita ini mencapai langit. Nah, kalau kita ini seberapa banyak ya dosa yang bisa memenuhi antara bumi dengan langit itu, tentu sangat banyak sekali. Tak mungkin orang itu mempunyai dosa yang dosanya itu mencapai langit. Ini adalah gambaran bahwasanya sebesar apapun perbuatan dosa, maka kita tidak boleh untuk berputus asa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim. Allah sampaikan sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka orang yang melakukan dosa, bagi mereka orang yang melakukan kejahatan, bagi mereka orang yang melakukan kedoliman. Ini karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, karena ketidakmengertinya. Kemudian mereka bersegera bertobat, maka itulah yang Allah terima tobatnya. Nah, jadi orang yang melakukan perbuatan dosa karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, karena ketidakmengertiannya, maka inilah yang pantas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tobat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekali lagi kami ingatkan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak boleh menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti saja kalau sudah tua, atau jangan nanti saja kalau sudah pensiun dari bekerja. Jangan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, inna aktsaros yahi ahlin nar minat taswik. Inna aktsaros yahi ahlin nar minal taswif. Sesungguhnya pekikan atau suara jeritan ahli neraka itu adalah kebanyakan dari orang-orang yang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti saja. Nah, kebanyakan penghuni surga itu menjeritnya karena menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita menunda-nunda tobat, nah sedangkan kita ini tidak tahu kapan kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita ini akan kedatangan sakaratul maut. Nah, kalau kita menunda tobat, kemudian kita disambar lebih dulu oleh maut, maka kita menjadi orang yang rugi. Karena apa? Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi golongan orang-orang yang digolongkan orang-orang yang mendapatkan predikat orang yang sudah bertobat, taubat terlambat. Nah, seperti halnya Fir'aun itu ketika sakaratul maut baru menyadari maka sudah tidak berguna lagi. Nah, demikian jemaah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak menunda-nunda tobat karena sambaran maut itu akan datang kepada kita dimanapun kita berada, saat apapun kita berada. Nah, itu akan datang mendatangi kita. Sekalipun kita ini berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga stamina, menjaga kesehatan, nah, tidak menjadi penghalang maut itu untuk mendatangi kita. Saya ambil contoh jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Darus Salam yang Pak Ahmad Hadir itu muadzinnya Masjid Darus Salam. Karena beliau sakit mata nggak bisa melihat, setiap ke masjid kan dekat nyabrang jalan itu diantar oleh istrinya. Nah, kira-kira 1 minggu atau 2 minggu yang lalu istrinya mengantar untuk sholat maghrib, kemudian sudah diantar nyebrang, kemudian balik lagi ke rumah, ada urusan dengan cucunya yang juga ikut sholat di masjid. Nah, ketika akan kembali lagi ke masjid sama cucunya, sudah disambar oleh maut, disambar oleh sepeda motor dan meninggal. Nah, siapa yang mengira orang yang masih bisa mengantarkan suaminya ke masjid, nah, kemudian setiap harinya aktivitas di masjid, sehat walafiat, mau menunaikan sholat maghrib, nah, sudah disambar oleh maut. Nah, itulah sebagai contoh bahwasanya maut itu akan datang kepada kita kapanpun, saat apapun. Kita mau keadaan sehat, kita mau keadaan sakit, nah, tidak menghalangi. Ketika maut sudah mendatangi kita, sudah waktunya, ajal sudah sampai kepada kita, maka kita tidak akan bisa menghindar. Oleh karena jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita di dalam bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lagi menunda-nunda. Selagi kita masih diberi kesempatan menjalani kehidupan ini, maka bersegeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah dengan ampunan dari Tuhanmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menyediakan surga yang seluas langit dan bumi, yang itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita dapati informasi ini bisa semakin menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak informasi, semakin banyak ilmu yang sampai kepada kita, maka semestinya iman kita semakin kuat. Maka dengan iman yang semakin kuat, maka akan diiringi dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik insya Allah akan diiringi dengan adab yang baik. Adab yang baik insya Allah akan diiringi dengan amal soleh. Marilah kita tutup majelis ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shaliha wa nas'aluka rizqan halalan thayyiba wa nas'aluka rizqan wasi'a wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma ahwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma ahwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.